Halo, salam sejahtera. Perkenalkan sebelumnya nama saya Francisca Anastasia Darmawan dengan NIM 1823141041 akan menyampaikan sedikit terkait laporan akhir saya yang berjudul Keterkaitan antara kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng saat pandemi COVID-19 dengan teori biaya transaksi. Di sini saya membagi laporan akhir saya ini menjadi 5 bagian yang terdiri dari pendahuluan, di mana pendahuluan tersebut saya juga membagi lagi menjadi deskripsi kasus, relevansi terkait kasus dan teori yang saya ambil, lalu juga ada rumusan pertanyaan. Sebab kedua ada kerangka teoritis, metode riset, temuan dan hasil analisis, serta kesimpulan dan rekomendasi. Pada deskripsi kasus yang pertama ini saya mengambil sedikit hipotesis bahwa peningkatan kebutuhan dan permintaan menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga, di mana faktor penyebab kelangkaan tersebut antara lain naiknya harga minyak nabati, pemerintah mencanangkan program B30, yang ketiga ada pandemi COVID-19 belum usai, yang keempat proses distribusi dan logistik. Lalu faktor penyebab kenaikan itu sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dan kemudian juga ada penyebab lainnya, yaitu pertama terjadinya penurunan produksi CPO di negara produsen. Yang kedua ada permintaan CPO mengalami kenaikan. Yang ketiga kenaikan harga komoditas energi. Dan yang keempat ada gejala komoditi super cycle. Di sini kita bisa melihat bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau kita bisa tahu dengan istilah lain KPPU mengendus atau mencium adanya indikasi terjadinya praktek kartel di balik lonjakan harga minyak goreng tersebut, di mana tujuan pelaku usaha melakukan kegiatan kartel tersebut adalah untuk meningkatkan jumlah keuntungannya, meskipun kegiatan kartel tersebut merugikan masyarakat sebagai konsumen. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak punya pilihan lain karena membutuhkan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya sebagai sarana untuk menggoreng makanan di rumah atau menggoreng bahan-bahan kebutuhan hidup rumah tangganya. Meskipun harga produk tersebut menjadi mahal atau bahkan kualitasnya semakin berkurang. Lalu yang keempat, di sisi lain, pemerintah juga melalui Kemendak mengakui selama ini ada kesalahan kebijakan yang menyebabkan harga minyak goreng melonjak tinggi. Melalui implementasi kebijakan DMO atau Domestic Mandatory Obligation dan DPO Domestic Price Obligation, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan jaminan terkait stok bahan baku minyak goreng di dalam negeri, sehingga harga minyak goreng tersebut dapat lebih terjangkau dan dapat diperoleh oleh masyarakat luas di berbagai kalangan. Banyak orang yang terdampak dari adanya pandemi COVID-19 dalam bidang ekonomi, seperti adanya PHK dan pengurangan jam kerja, yang mana karena hal tersebut orang-orang terdampak ini harus menghemat pengeluaran akibat terjadinya peningkatan minyak goreng dan kelangkaan minyak goreng menyebabkan bertambahnya tantangan bagi masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi COVID-19 tersebut, yang harus menyisihkan tabungan yang lebih besar untuk membeli minyak goreng agar dapat tetap memenuhi kebutuhan pangan sehari-harinya. Lalu untuk relevansi pendekatan ekonomi terhadap ekonomi kelembagaan terhadap kasus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng bisa dilihat dari dua sisi terkait tentang teori biaya transaksi dan ekonomi kelembagaan itu sendiri. Nah, teori biaya transaksi ini merupakan teori ekonomi yang menganalisis sejumlah alasan mengenai eksistensi perusahaan serta batasan-batasannya dalam konteks di mana pasar dan organisasi dipertimbangkan sebagai alternatif bagi mekanisme aturan pertukaran. Ini menurut Duran dan McNabb tahun 2010 dan Todepa tahun 2010. Biaya transaksi itu sendiri dibagi menjadi dua, biaya transaksi tetap dan biaya transaksi variabel. Nah, kasus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng ini atau permasalahan minyak goreng ini termasuk dalam biaya transaksi variabel.
Di sisi lain ada konsep rasionalitas terbatas yang menghasilkan dua argumen. Yang pertama, individu atau kelompok memiliki batasan kemampuan untuk memproses dan menggunakan informasi yang tersedia. Lalu yang kedua, tidak semua negara di dunia dan semua hubungan sebab akibat relevan dapat diidentifikasi dengan berdasarkan kejadian sebelumnya. Kita melihat dari sisi ekonomi kelembagaannya. Nah, ekonomi kelembagaan baru memberikan perspektif yang berhubungan dengan masalah-masalah, terutama permasalahan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng sebagai berikut. Yang pertama itu, pasar membutuhkan biaya agar dapat berjalan, karena pada dasarnya informasi sifatnya simetris. Yang kedua, persaingan tidak dapat berjalan sempurna karena bergantung pada ketersediaan informasi dan penguasaan sumber daya. Yang ketiga, tidak ada transaksi yang memerlukan biaya atau bersifat costless atau zero cost. Nah, yang keempat, penegakan hak kepemilikan properti membutuhkan biaya. Yang kelima, mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan kasus eksternalitas, common pool resource, dan barang publik. Berdasarkan deskripsi kasus dan relevansi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya merumuskan pertanyaan riset menjadi 3 pertanyaan, yaitu apakah terdapat keterkaitan kelangkaan minyak goreng pada saat pandemi COVID-19 dengan teori biaya transaksi? Lalu yang kedua, apakah terdapat keterkaitan kenaikan minyak goreng pada saat pandemi COVID-19 dengan teori biaya transaksi? Dan yang ketiga, apakah dan bagaimanakah terdapat peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng pada saat pandemi COVID-19? Kerangka teoritis yang saya dapat simpulkan dan saya jabarkan seperti yang terlihat pada layar, bahwa kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga minyak goreng memiliki keterkaitan atau saling berpengaruh dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang mana dua hal tersebut berkaitan dengan teori biaya transaksi. Di sini saya memberikan bukti-bukti keterkaitan variabel di mana berdasarkan tipe biaya transaksi, kasus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng termasuk dalam tipe biaya transaksi atau variabel transaction cost. Dan berdasarkan perbedaan biaya proses produksi dan biaya transaksi, kasus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng dapat termasuk biaya produksi. Sedangkan biaya transaksi merupakan biaya kepemilikan pada masing-masing organisasi yang menjual belikan minyak goreng langsung kepada masyarakat. Nah, berdasarkan konsep rasionalitas terbatas atau bounded rationality, masyarakat yang menerima informasi tentang kebijakan harga maksimal yang diterapkan oleh pemerintah, namun berbeda dengan harga yang mereka dapatkan. Berdasarkan hasil riset yang saya lakukan, saya menemukan hasil analisis, yaitu terdapat keterkaitan antara kelangkaan minyak goreng pada saat pandemi COVID-19 dengan teori biaya transaksi. Lalu terdapat keterkaitan kenaikan harga minyak goreng pada saat pandemi COVID-19 dengan teori biaya transaksi. Lalu juga yang ketiga, terdapat peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng pada saat pandemi COVID-19. Nah, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang saya dapat yaitu dikarenakan adanya permintaan minyak goreng yang semakin meningkat, maka timbullah masalah kelangkaan minyak goreng yang menyebabkan harga minyak goreng mengalami lonjakan mulai saat pandemi COVID-19. Kelangkaan dan kenaikan harga disebabkan oleh banyak faktor, sehingga kesimpulan dari riset ini adalah adanya keterkaitan dan kelangkaan minyak goreng saat pandemi COVID-19 dengan teori biaya transaksi. Lalu adanya keterkaitan antara kenaikan harga minyak goreng saat pandemi COVID-19 dengan teori biaya transaksi. Rekomendasi yang bisa saya berikan adalah pemerintah sebaiknya menegaskan kembali harga eceran tertinggi minyak goreng di pasaran melalui media informasi berita dan melakukan penyebaran informasi melalui media sosial dengan pendekatan yang menarik pengguna media sosial. Lalu yang kedua, penegasan, pengawasan, dan pemberian sanksi kepada produsen minyak goreng untuk
produksi minyak goreng untuk mencukupi kebutuhan minyak goreng dalam negeri terlebih dahulu dibandingkan dengan mengekspor ke luar negeri. Sekian presentasi dan penjabaran yang bisa saya berikan. Apabila ada saran dan kritik bisa diberikan pada kolom chat atau melalui kolom yang tersedia. Terima kasih.